Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka diskusi malam hari ini ya tentang menulis di media dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Teman-teman, kalau kita mau nulis di media, hal utama yang perlu kita ketahui adalah soal ide. Ya, yang pertama itu ide. Kenapa ide menjadi penting? Karena tanpa ide kita nggak tahu akan menulis apa, gitu. Jadi yang pertama kali kita harus tahu soal ide. Nah, ide di layar sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum muncul. Belum. Masih gambar ibu aja. Si gambar saya coba sebentar. Nah, ini nih. Hujan ya, jadi sinyalnya. Ya sama, Bu. Tempat kami aja hujan deras sekali, Bu. Sebentar ya. Saya mau menampilkan pertama itu adalah ini tulisan di media. Dalam hal ini adalah Kompas. Kelihatan nggak di layar? Belum ada, Bu. Di layar belum ada. Sudah, Bu, terlihat. Udah ya. Nah, ini adalah tentang isu strategis G20 penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tulisan ini dimuat di koran Kompas. Jadi yang pertama kalau kita mau menulis sesuatu tuh harus ada ide. Idenya apa? Waktu itu lagi ngebahas G20. Ya, di mana orang semua matanya itu ngelihat ke Indonesia karena Indonesia sebagai ketua ya dan salah satu yang apa tuh namanya daerah destinasi, daerah tujuan penyelenggaraan G20. Yang terkait dengan isu itu banyak, tetapi saya hanya mengambil tema tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Maka kemudian kalimat yang pertama muncul adalah Indonesia sedang berbinar-binar. Dua posisi penting tingkat dunia diemban sebagai Dewan Keamanan PBB dan sebagai presidensi G20. Keduanya strategis karena Indonesia bisa menjadi contoh dan mendorong penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tingkat dunia lintas negara. Jadi paragraf pertama itu sudah eye-catching. Mau ngomong apa sih si Yuli ini dari judulnya? Kemudian, habis itu ngomong nih, ya, apa sih sebenarnya G20 itu? Kan nggak semua orang tahu G20 itu apa. Barulah cerita soal G20 itu siapa. Begitu. Oh, ternyata ini harus berbayar. Nggak bisa dibuka. Oke, coba kita lihat yang lain. Ternyata harus berbayar. Maaf, teman-teman. Coba kita lihat opini yang media Indonesia aja ya. Media Indonesia, tulisan tentang apa ya? Zakat deh. Momentum Ramadan menggalakkan zakat untuk korban. Kelihatan ya di layar ya. Maaf tadi Kompas ternyata nggak bisa. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini itu nggak bahas. Aduh, iklan. Masya Allah, maaf. Ya. Nah, ini di apa namanya koran Media Indonesia. Bahasnya apa? Momentum Ramadan menggalakkan zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan ya, kekerasan seksual. Saya mulai dari tentang lahirnya Undang-Undang TPKS. Kenapa mulainya dari situ? Karena itu adalah hal yang baru lagi hangat. Jadi kita lagi ada, kan. Kemudian ceritalah, apa sih isi dari Undang-Undang TPKS itu? Isi penting dari Undang-Undang TPKS itu adalah dia memutus rantai impunitas, nggak ada restoratif justice. Jadi nggak ada upaya perdamaian. Jadi ini beda dengan undang-undang yang sebelumnya.
Karena dia restoratif justice itu, kemudian maka pada saat Ramadan penting bagi kita bahas zakat untuk korban. Karena ya korban itu mengalami banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh apa oleh sistem hukum yang ada sebelumnya. Misalnya BPJS nggak menanggung biaya perawatan dan lain sebagainya ya. Di sebenarnya tetap harus bayar dan lain sebagainya. Maka Ramadan ini kita harus memikirkan nih bagaimana zakat itu bisa diberikan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini isu baru nggak? Isu baru banget. Karena orang nggak pernah memikirkan zakat untuk korban. Baru kemudian kita bisa ngomong soal apa sih? Ngomongin zakat dengan ibadah dan lain sebagainya. Itu bisa kita bahas di paragraf selanjutnya. Termasuk bagaimana pendapat para ulama terhadap isu zakat dalam fikih dan lain sebagainya. Termasuk juga tentang eh, apa zakat dalam pengelolaan masa kini. Bisa nggak tuh diinterpretasikan lebih dan lain sebagainya. Baru kita juga ngomong soal bagaimana zakat itu dan bagaimana cara mengeluarkan zakat. Nah, apakah kemudian orang-orang yang mendapatkan zakat itu bisa diperluas maknanya dan lain sebagainya. Itu kita bahas. Maka kemudian di sini dalam surat At-Taubah, golongan terima zakat itu disebutkan nih. Ketika menyebutkan ini, pertanyaannya adalah, kok nggak ada ya perempuan korban kekerasan terhadap perempuan sebagai golongan penerima zakat? Kira-kira begitu. Maka kemudian ini usulan baru tadi kita masukkan di sini, kita masukkan di sini. Nah, bagaimana dengan menulis apa tuh namanya? Menulis jurnal. Menulis jurnal juga sama, teman-teman. Dia harus mulai dari ide. Idenya mau ngomong apa, mau bahas apa, baru kemudian kita eh, tuliskan gagasan kita. Di layar udah muncul belum? Masih muter tuh, Bu. Oh, udah. Udah, Bu. Udah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal ya. Ini tentang bagaimana pandangan orang tentang sholat terbaik bagi perempuan. Itu di masjid apa di rumah sih atau di musola sih gitu kan kira-kira. Teman-teman, ini adalah makalah S3 saya yang saya presentasikan di kampus ya di kelas. Alhamdulillah dapat nilainya bagus sehingga saya itu 95 kalau nggak salah. Dan kemudian tulisan itu saya kirimkan di jurnal. Baru nggak idenya? Ya barulah, karena semua orang itu berpendapat perempuan itu sholatnya di rumah. Saya justru berpendapat bahwa perempuan itu sholatnya terbaik bagi perempuan itu di masjid. Oke, lihat abstraknya. Kalau mau menulis jurnal itu kita mulai dari abstrak. Abstrak ini penting. Kenapa? Karena di abstrak itu ketahuan nih mau ngomong apa. Nah, maka dalam masa ditulis nih, tujuan penelitian ini menelusuri tafsir dan hadis tempat sholat terbaik bagi perempuan. Ya kan? Penelitian ini adalah kualitatif, yakni kajian tafsir dan hadis sholat bagi perempuan, wawancara, observasi jumlah masjid musolah dan mall yang memiliki musolah di area, ini udah dibatasi nih wilayahnya. Di area mana? Sawangan Depok sampai Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi hanya di Sawangan Depok dan Pamulang, Tangerang Selatan. Di antara dua eh, wilayah itu. Lalu ada kajian pustaka, lalu juga menganalisis ceramahnya para ustadz di YouTube. Temuannya apa? Hasilnya nih ya, ini kan temuannya nih dari tadi, dari wawancara, observasi, kajian. Temuannya adalah jumlah masjid atau musola itu ada 3 sampai 15. Bayangkan, ada 3 sampai 15 masjid atau musola dalam setiap radius 2 km. Artinya dalam setiap 2 km itu rata-rata ada kurang paling sedikit ada 3 masjid. Paling sedikit ada 3 masjid gitu. Jadi bahkan di mall saja itu punya musola. Mall di daerah Sawangan tadi. Walaupun demikian, temuan lainnya adalah walaupun masjid musola banyak di sekitar Sawangan Paru, perempuan itu nggak sholat di masjid. Perempuan sholatnya di rumah. Kok tahu kalau perempuan sholatnya di rumah nggak di masjid? Dari melihat jumlah masjid yang tadi, banyaknya jumlah masjid dengan jumlah jamaah. Nggak imbang nih. Jamaah perempuannya nggak ada, sedikit. Maka kemudian tidak seimbang. Alasannya, perempuan itu katanya nih, eh, sholatnya itu di rumah. Padahal kalau dia ke mall, itu sholatnya di mall, di musolah mall, bukan di rumahnya. Kalau di rumah, dia nggak mau ke masjid. Tapi kalau dia di mall, dia sholatnya di mall, di musolah mall.
bukan di rumah. Udah kebayang ya? Jadi penelitian ini berkontribusi membuktikan bahwa sholat terbaik bagi perempuan adalah di masjid. Berdasarkan jumlahnya banyak hadis yang memerintahkan sholat perempuan di masjid. Ada hambatan nggak? Ada. Apa hambatannya? Beredarlah ceramah Ustadz yang di YouTube tadi yang memerintahkan perempuan sholatnya di rumah. Gitu teman-teman. Jadi kalau menulis jurnal itu harus ada abstraknya. Abstrak itu berisi tentang latar belakang secara singkat, tujuan, metode penelitian, dan hasil penelitiannya itu apa, lalu ada nggak hambatannya. Jadi, sekali lagi, abstrak itu ada isi tujuannya, ada isi metodologinya, ada isi tentang apa yang dikaji, temanya apa, ya kan? Hasilnya bagaimana. Itu ada di abstrak. Sampai sini jelas nggak? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Masuk lanjut, Bu. yang pertama nih, pendahuluan. Pendahuluan ini saya mulai dari kata ijtihad, jumud, dan inovasi. Kenapa tiga itu diambil? Karena ini makalah wajib di kelas ya. Karena wajib di kelas temanya tentang itu, maka saya tentang ijtihad, jumud tetap saya bahas. Kita mulai dari bagaimana tiga kata itu dimaknai dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Apakah ada perbedaan dan tidak di antara ketiganya? Itu diawali di sini. Lalu kemudian ada kebekuan atau kemandekan ya dalam memahami sebuah perintah agama. Dalam hal ini adalah soal tadi bahwa perempuan itu sholatnya di rumah, ya kan? Bukan di masjid. Itu kan seperti apa ya? Memanah itu seperti sebuah kejumutan. Padahal fenomena hari ini justru banyak sekali masjid. Kira-kira begitu. Nah, itu ada di paragraf pendahuluan. Jadi di paragraf-paragraf awal itu membahas itu. Lalu membahas juga pentingnya melakukan ijtihad. Supaya apa? Supaya ada inovasi, ada improvisasi, ada kebaruan. Nah, di sini juga menjelaskan ada orang-orang yang diteliti. Ya, siapa yang diteliti? Yaitu pendapat para perempuan yang melakukan sholatnya itu di masjid atau musola dan kemudian juga kehadiran mereka ya di mall tadi, di mall di daerah Sawangan tadi. Ketika mereka sholatnya di mall itu kita teliti dan seberapa banyak mereka sholat di mall lalu kita bandingkan dengan yang mereka sholat di masjid. Oke, selesai sampai situ masuk ke ini ya apa tuh namanya eh, penelusuran ya penelusuran tentang jumlah masjid dan lain sebagainya. Metode jangan lupa metodenya mau pakai metode apa itu jelaskan di bagian sini. Ada wawancara? Ya, wawancaranya berapa orang? Terus di sini. Siapa saja yang diwawancarai itu masuk dalam metode ya tentang responden atau subjek diwawancarai. Data sekundernya apa? Oh, kajian di YouTube, penceramah, berita dan lain sebagainya. Itu penting. Mulailah pada pembahasan. Mulai dari bagaimana masjid itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masjid yang dulunya sebagai tempat untuk berkumpulnya para sahabat, menimba ilmu dan lain sebagainya, hari ini berubah makna. Masjid hanya dipakai buat sholat doang. Gitu. Padahal jumlah masjid banyak. Nih, dikaji. Jumlah masjid itu ada segini loh. Ya, setiap 2 kilometer itu sekurang-kurangnya ada eh, 3 masjid atau musola. Lalu ada di mall, mall juga ada masjid dan lain sebagainya. Ada musola, kalau di mall bukan masjid, ya musola. Nah, mall di Jakarta itu juga banyak ternyata yang menyediakan musolahnya itu bukan di lantai basement, tapi emang di atas gitu. Jadi udah nggak di basement lagi. Kita hitung berapa orang sih yang sholat di masjid, berapa orang sih yang sholatnya di mall. Ya mau nggak mau kita harus ngitung nih ketika waktu sholat jam sekian kita ada di mall itu dan kemudian menghitung. Acak aja cari orang, kemudian kita tanya, kita teliti. Sholatnya di mana? Di masjid atau di rumah? Kalau lagi di mall, sholatnya di mana? Kira-kira begitu. Itu sebagai bahan wawancara. Wawancara juga dengan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu sholatnya di mana nih? Gitu kan. Ada 20 ibu-ibu yang diwawancara. Ini jawaban kira-kira ini yang jawaban yang dipilih ya karena kurang lebih jawabannya sama. Jadi kita ambil berapa saja. Lalu kita lihat bagaimana para ulama, ustadz itu ngomong perempuan sholat di masjid atau di rumah. Loh, kan kita nggak tahu ustadznya dari mana aja. Ya kan sekarang era digital. Kita bisa lihat tuh.
di internet. Siapa aja tuh ustadz yang ngomong soal sholat di masjid atau sholat di musola. Udah kita kaji. Mereka ngomong apa sih? Udah nih kita bahas nih omongan mereka. Bandingin. Di menit keberapa mereka ngomong. Apa omongan mereka? Kita catat. Lalu kita bandingkan dengan hadis dan tafsir yang memang memerintahkan perempuan sholatnya di masjid. Bandingkan seberapa banyak hadis Nabi yang melarang perempuan sholat di masjid sama yang menyuruh perempuan sholat di masjid. Ternyata hasilnya ini juga ada dari putusan Tarjih Muhammadiyah, macam-macam ya, dikaji. Ketika dihitung jumlah dalam banyaknya jumlah hadis yang memerintahkan sholat di masjid itu jauh lebih banyak, ada 17 dibandingkan yang memerintahkan sholat di rumah yang hanya 3 hadis saja. Bayangkan 17 berbanding 3 ya. Nah, ini udah kita petakan nih hadisnya, omongan Rasulnya dan lain sebagainya. Jadi kemudian kelihatan tentang hadis-hadis yang tentang sholat di masjid. Nah, karena di awal kita ngomong soal kejumutan, soal ijtihad dan sebagainya, maka kita balikin. Wah, ternyata model kayak Ustadz Firanda ini gitu ya, karena ceramah di YouTube-nya itu melarang perempuan sholat di masjid karena katanya menimbulkan fitnah, jadi laki-lakinya nggak bisa ibadah, itu kan agak aneh ya. Orang niatnya ke masjid kok malah mau goda perempuan. Kalau niatnya ke masjid ya ke masjid aja, ngapain dia harus ngeliatin perempuan? Jamaah laki-laki sama perempuan juga beda tempatnya, nggak ada hubungannya gitu. Tapi si Ustadz Firanda ini justru melarang perempuan sholat di masjid, ya kan? Nah ini kita analisa di sini, teman-teman. Kita analisa, kita kaji, kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Bandingkan dengan ceramah yang lain, gitu ya. Nah, padahal kayak misalnya Abdul Wahab Khalaf ini kan ahli dalam usul fikih ya. Beliau memaknai soal perempuan sholat di masjid itu seperti apa. Beliau memahami soal mujtahid ya, orang yang melakukan ijtihad itu seperti apa. Ya, sampai kemudian kita pada kesimpulan ternyata sholat bagi perempuan itu yang terbaik adalah di masjid, bukan di rumah. Nah, ini ada pada kesimpulannya. Nah, kira-kira menulis jurnal begitu teman-teman. Sampai sini jelas nggak? Kalau ini jurnal penelitian. Kalau misalnya ibu kecepatan, teman-teman bisa interupsi ya. Sampai sini jelas enggak? Iya, Bu. Oke, yang lain Jelas, Bu. ada pertanyaan? Ada sih, Bu. Tapi kalau Ibu mau jelasin, jelasin dulu, Bu. Soalnya ini pertanyaannya bukan seputar itu sih, Bu. Lebih ke hasil laporan KKN kami nanti gitu. Oke, ya, sebentar. Tadi itu kalau model jurnal penelitian. Jadi nanti kan di kampus kita itu ada model apa skripsi ya, tugas akhir tapi tanpa anu, tapi tanpa membuat skripsi gitu. Membuat skripsi. Jadi itu akan sangat membantu kalau teman-teman bisa menulis jurnal. Sekarang kita masuk kepada jurnal pengabdian masyarakat ya. Ini jurnal pengabdian masyarakat ini Sinta 3. Jadi tulisan saya bersama mahasiswa dimuat di Sinta 3. Kita bikin apa? Kita bikin pelatihan pembuatan cookies kulit jeruk pada perempuan kepala keluarga miskin sebagai alternatif pendapatan ekonomi masa pandemi. Jadi waktu itu kita juga sosialisasinya pada masa pandemi. Ini dipublikasikan baru tahun kemarin ya, 2023 gitu. Tapi sebenarnya ini sudah kita tulis dari tahun 2021 tuh, Oktober. Jadi teman-teman nulis di jurnal itu tidak mudah ya, bayangkan. Naskah diserahkan 12 Oktober 2021. Baru terima itu 13 Juni 2022. Diterbitkan itu bulan Oktober, tanggal 19 Oktober 2022. Jadi hampir 1 tahun. Prosesnya itu hampir 1 tahun. Padahal ini dipublikasikan di bulan Februari 2023. Kebayang ya? Dikirimnya 2021, baru diterima 2022 bulan Juni, diterbitkannya itu maksudnya baru diterbitkan di website itu Oktober tanggal 19, tetapi secara official
secara resmi itu baru terbit di bulan Februari 2023. Jadi basically paper ini terbit di Februari 2023. Karena 2022 itu masih proses bolak-balik naskah dan lain sebagainya ya, layout segala. Oke, kita lihat isinya. Unduh dulu. Udah diunduh belum? Nah, nih. Ini Jilang Pengabdian Masyarakat yang nanti terkait dengan KKN. Ya, teman-teman. Oke, mau ngomongin apa sih? Ngomongin kalau kulit jeruk itu bisa loh dipakai buat makanan. Supaya apa? Supaya mengurangi limbah kulit jeruk. Rasanya juga enak kok kalau dikelola dengan benar, ya kan? Dan ini kemudian kita rekomendasikan sebagai alternatif pendapatan ekonomi ketika COVID-19 kemarin. Pendahuluannya ngapain sih? Nah, pendahuluannya cerita sih tentang jeruk. Bagaimana klasifikasi jeruk? Jeruk itu ada di mana saja? Apakah pernah dimanfaatkan untuk makanan? Berapa jumlah limbah kulit jeruk dalam 1 tahun? Itu ada di pendahuluan. Apakah ada orang yang membahas soal kulit jeruk sebelumnya? Kalau ada ditulis, namanya itu penelitian terdahulu. Ya, jadi diteliti nih penelitian yang sudah dilakukan oleh profesor sebelumnya misalnya tentang kulit jeruk. Oke, sudah selesai. Kita ngomong. Apa kebaruan dari jurnal ini? Kebaruannya adalah ini bagian dari pengabdian masyarakat tentang praktek pelatihan pembuatan kulit jeruk yang kita sosialisasikan pada ibu-ibu miskin kota dan miskin desa, dampingan kelompok organisasi NGO perempuan namanya Kapal Perempuan dan PEKA, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, disingkat PEKA. Jadi kita ngajarin mereka, gitu. Metodenya apa? Metodenya pertama kita mengkaji dulu secara pustaka tentang kulit jeruk tadi, lalu kita hitung kalau misalnya dibuat makanan seperti apa sih, lalu kita kemudian kita kaji, kita cicipin rasanya dan sebagainya, sampai setelah selesai kita diseminasikan hasilnya yang sudah dilakukan tadi kepada kelompok miskin. Oke, hasil pembahasannya apa sih? Kita hitung bahwa kalau kita mau bikin makanan kulit jeruk, apa aja yang harus kita lakukan? Itu harus kita pastikan betul. Bagaimana kita mengemasnya supaya tetap cantik, bagaimana produksi itu bisa dinikmati oleh anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan survei, ada tahapan produksi, ada tahapan pemasaran, ada tahapan evaluasi, ada tahapan proses akhir ya ini diseminasi. Cara membuat cookiesnya, ini kita jelasin. Karena itu waktu itu pakai Zoom ya. Dan ini sudah diuji coba. Dijelasin aja. Jadi ada sekian, tata caranya begini, campur aduk, dan lain sebagainya. Cara ya sama persis kayak kita membuat kue. Lalu kemudian itu diuji coba. Ya, ini kan tahapannya nih. Siapkan bahan-bahan, cuci bersih, siapkan margarin, telur, dan lain sebagainya. Lalu kemudian diuji coba. Ya kan? Kenapa harus diuji coba? Ya supaya tahu karena ini makanan. Kita uji coba nih ada 20 panelis. Siapa aja? Ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua. Kita mintain rasanya. Kasih mereka minta mereka kasih skor terhadap pengujian itu. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa oh ternyata cookies kulit jeruk itu disukai yang rasa coklat dibandingkan rasa yang lain misalnya begitu. Lalu kemudian kita packaging ya. Kita hitung analisa kelayakan usaha dan zakat. Kenapa kita penting ngomongin zakat? Karena setiap orang yang eh, menghasilkan usaha sudah mencapai nisab, maka harus ada zakat 2,5%-nya. Gitu. Lalu kita analisa hasil jualnya. Nih, yang tadi ya. Jadi panelisnya itu dia kasih nilai, dia kasih uji coba dari segi bau, rasa, semua. Ini daftar harganya. Ini rencana anggaran yang dibutuhkan. Ini analisa kelayakan produksinya. Tuh, dihitung. Lalu dikasih tahu juga teknik penjualannya gimana sih supaya menarik gitu. Lalu kenapa kita penting mensosialisasikan untuk perempuan? Karena perempuan itu adalah apa kelompok paling miskin ya dari klaster miskin di Indonesia. Jadi penting kita melihat mereka sebagai kelompok yang harus dibantu atau disosialisasikan.
sampai pada titik kita hasil diseminasi. Jadi ada pada apa pertanyaan waktu Zoom itu dengan ibu-ibu ada pertanyaan lalu kita kasih jawaban dan sebagainya. Itu masuk ke dalam jurnal tadi. Baru sampai pada kesimpulan dan penutup, ucapan terima kasih bila perlu dan referensi. Begitu teman-teman menulis jurnal. Lalu gimana kalau misalnya jurnalnya adalah KKN kemarin? Nah, berarti dalam pengantar teman-teman harus jelasin kenapa memilih KKN di kota A, kenapa memilih mitranya B, kenapa yang dilakukan adalah C, dan itu harus dijelaskan. Tahapannya apa aja? Apakah teman-teman misalnya sosialisasi tentang makanan yang halal dan sehat? Karena bisa jadi halal tapi tidak sehat. Atau makanan yang sehat tapi tidak halal. Kan banyak tuh. Ada nggak sih makanan yang halal tapi tidak sehat? Ada nggak? Banyak. Misalnya apa? Makan gula-gula. Halal nggak gula? Halal. Tapi kalau kebanyakan sehat kan? Enggak. Jadi bisa jadi diabetes. Ya kan? Atau makanan yang sehat tapi nggak halal. Ada nggak? Ada. Banyak kan orang bikin makanan yang bahannya itu dari makanan yang tidak halal. Ya, misalnya ayam disembelih bukan dengan nama Allah. Enak makanannya, bergizi. Halal nggak? Ya nggak halal kalau tidak disembelih dengan nama Allah gitu. Jadi harus dengan cara yang halal dan sehat. Nah, sosialisasi itu. Mulainya dari mana? Oh, mulai dari pertanyaan. Apakah ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu apa itu makanan yang halal dan sehat misalnya gitu. Oh, mereka nggak tahu. Baru kemudian KKN ini mensosialisasikan itu. Mensosialisasinya kemana? Ke pedagang ayam supaya mereka memotong ayam dengan cara yang benar misalnya. Kalau maaf, kalau ayamnya sudah meninggal, nggak boleh dijual dan sebagainya. Jadi KKN itu kemudian mencerahkan masyarakat sekitar. Jadi fungsi KKN itu adalah memberikan pencerahan dan kemudian memberikan solusi bagi mereka. Itu yang kira-kira harus dibahas dalam jurnal. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada Izin, pertanyaan, Ibu anggap paham ya? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Maaf. Di saat pembuatan jurnal hasil KKN yang kami buat, itu ada ketentuan berapa lembar-lembarnya nggak Bu, minimalnya gitu. Terus ada ininya nggak Bu, kayak orang mau buat skripsi itu kan minimal jurnal yang harus di ini kan gitu Bu. Ada nggak Bu? tergantung Mbak Rasim dan teman-teman mau ngirim jurnalnya kemana. Jadi yang harus diikuti adalah template tempat jurnal itu mau diterbitkan. Kalau misalnya mau ngirim jurnalnya ke jurnal kampus ya berarti ikuti template-nya. Template itu apa tuh namanya? Apa sih itu? Template itu apa sih Pak? Artinya template itu apa ya? Baku ya, aturan baku. Template itu kayak aturan baku setiap jurnal. Jadi dia pasti beda-beda. Jurnal A itu punya template yang berbeda dengan jurnal B. Nah, teman-teman mau nulisnya di jurnal mana? Itu sangat menentukan. Gimana cara mencari jurnal? Nah, ini saya ajarin ya. Jadi, teman-teman bisa masuk ke website. Udah kelihatan belum di layar? Masih proses Bu, belum. Udah kelihatan? Udah ya? Desain, oh baru Bu, udah Bu. Udah ya? Nah, teman-teman bisa ketik di sini mulai dari jurnal pengabdian masyarakat. Mau Sinta berapa? Misalnya Sinta 3. Karena sebenarnya mau nulis Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 tuh sebenarnya effortnya sama kok. Jadi mendingan sekalian yang Sinta tinggi aja, tinggal dibagusin tulisannya. Nih, misalnya jurnal pengabdian masyarakat Sinta 3. Sinta itu artinya grade ya. Sinta 1 itu lebih tinggi daripada Sinta 2. Sinta 2 lebih tinggi daripada Sinta 3. Sinta 3 lebih tinggi daripada Sinta 4. Nanti muncul nih, Sinta.
Jurnal pengabdian pada masyarakat. Kalau teman-teman klik klik di sini, dia akan muncul nih semua jurnal. Nih, salah satunya adalah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Negeri Medan. Teman bisa klik di sini. Ini Sinta 3 ya. Nah, ini Jurnal Pengabdian pada Masyarakat yang ada di Medan. Ini yang tadi saya bilang. Teman-teman harus lihat jurnal template. Ini yang disebut jurnal template nih. Ini disebut jurnal template yang sebelah kanan. Nah, ini dia kalau nulis ini apa sih ininya? Eh, caranya, oh ada abstrak, ada pendahuluan, ya kan? Kemudian ada eh, apa lagi ini di sini? Melakukan analisis SWOT. Ini kita nggak semua harus analisis SWOT ya. Ini kan beda-beda. Ini pengabdian masyarakatnya dia sedang melakukan analisis SWOT. SWOT itu strengthen, kekuatan, W-nya itu weakness, kelemahan, O-nya itu opportunity, peluang, T-nya itu threat, ancaman. Lalu dia metodologinya apa? Terus dia ngapain sih? Masalah di desa itu apa? Terus langkah penyelesaiannya itu apa? Outputnya hasilnya apa? Lalu dia melakukan pembahasan. Jurnal Sinta 3 itu bisa sampai 14 halaman nih. Kayak punya saya yang tadi. Itu Sinta 3. Pasti akan lebih berat dibandingkan Sinta 5 dan Sinta 6. Dia sampai 14 halaman nih. Dan padat sekali. Padat sekali itu artinya isinya banyak. Harus ngapain aja dan gimana. Kalau teman-teman merasa tidak sanggup ya jangan Sinta 3, Sinta 4. Karena yang diminta sama kampus kan Sinta 5. Gitu. Baru kemudian pada simpulan. Ini contoh jurnal ya. Jurnal Sinta 3. Coba kita lihat yang lain. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sinta 5. Nih, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sinta 5. Ini ada di mana nih? Siswo Komtek. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Coba kita lihat. Apakah sesulit yang pertama tadi? Oh, ternyata enggak. Nih, dia hanya 8 halaman. Kok tadi kan 14 halaman. Dia 8 halaman. Diseminasi domba cross Texel dan pembuatan silase rumput gajah dalam rangka pemberdayaan kelompok difabel. Jadi kelompok difabelnya itu diajarin cara menanam rumput, kalau nggak salah ya. Ini kan rumput gajah. Daerahnya di mana sih? Proyeknya di mana? Itu ada di abstrak. Apa yang dilakukan? Oh, dia meneliti tentang domba ternak, punya protein tinggi, dan lain sebagainya. Lalu kuliah kerja nyatanya itu ngapain? Membantu orang-orang difabel untuk melakukan kegiatan. Ya, masalahnya apa? Budidaya domba, ya kan? Nah, ini petanya, kita lokasi. Metodenya ngapain? Metodenya adalah budidaya domba dengan cara diseminasi domba cross Texel. Ya, waktunya kapan? 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Kegiatannya ngapain? Kegiatannya ABC. Tahapannya apa? Ada penyuluhan, ada pelatihan, ada diseminasi, ada monitoring, dan ini hasilnya. Ini pembahasannya. Gitu. Ini lebih singkat nih, karena dia Sinta 5. Ini kegiatannya nih, ada foto-fotonya juga. Itu rumput-rumputnya. Terus dia ngapain aja? Kerjanya apa yang dilakukan? Kemudian kegiatannya. Tuh lihat. Simpel ya. Lebih simpel dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi kan berat banget. 14 halaman dan nggak ada foto lagi. Ini 8 halaman, fotonya aja banyak. Gitu. Jadi, mau nulis di mana dan tentang apa, itu sangat tergantung dengan template jurnalnya. Semakin tinggi grade jurnalnya, maka a little bit complicated, agak sedikit eh apa? Sebenarnya nggak complicated sih, ya agak sedikit panjang tulisannya, detail, lebih dalam, lebih ya lebih panjang jurnalnya, tulisannya, kajiannya, gitu teman-teman. Sampai sini jelas? Iya Bu, udah ngerti Bu. Nggak apa-apa, aku senang kok tanya. Ada lagi yang tanya? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, diendapkan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti japri saya. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabil haq, fasabiqul khairat, nun wal qalam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, teman-teman. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya. Tadi contoh jurnal yang saya sampaikan itu jurnal Sinta 3. Saya ada juga yang jurnal Scopus Q1 itu eh, lebih complicated, ya lebih detail, lebih panjang. Jadi kalau misalnya mau ambil yang grade-nya 5, 6 nggak apa-apa. Karena grade 5, 6 itu pasti akan beda dengan grade 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya teman-teman, semangat ya. Iya, Bu. Ya, Makasih terima banyak ini. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu. Warahmatullahi wabarakatuh.